Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 19315018876. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab yang ketiga dari mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Judul materi yang saya akan bawakan adalah lingkungan eksternal perusahaan, analisis industri dan pesaing. Pertama kita akan bahas tujuan-tujuan dari bab yang ketiga, yaitu menjelaskan definisi lingkungan bisnis, melakukan analisis terhadap lingkungan bisnis, menjelaskan pengaruh 5 kekuatan persaingan terhadap profitabilitas suatu perusahaan, dan menguraikan klaster dan konsep persaingan terkini. Yang pertama ada definisi lingkungan bisnis. Definisi lingkungan bisnis yang pertama yaitu lingkungan bisnis memiliki arti yang luas karena menunjukkan seluruh pengaruh eksternal terhadap organisasi. Lalu yang kedua, memiliki 3 konsep, yaitu 1. Fakta objektif, 2. Fakta subjektif, 3. Pembagian antara organisasi dan lingkungan tidak jelas, dan lingkungan tercipta dan didefinisikan oleh individu. Lalu ada analisis lingkungan organisasi. Yang pertama, lingkungan bisnis secara fundamental berpengaruh terhadap aktivitas bisnis. Lalu yang kedua, perlunya identifikasi faktor-faktor lingkungan dan perubahan-perubahan untuk memastikan kesuksesan bisnis. Lalu yang ketiga, laba-laba dan organisasi yang baik merupakan hal penting dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan. Lalu yang terakhir, rencana strategik harus turut mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan dalam lingkungan bisnis. Lalu ada kekuatan lingkungan, analisis lingkungan dan bisnis. Yang pertama yaitu ada PEST, yaitu Political, Economic, Sosial, dan Teknologi menjadi LEPSC, yaitu ditambahkan dengan legal, ekologikal, dan kompetitif. Lalu di sini ada metode analisis lingkungan bisnis. Lalu yang pertama, analisis PEST, yaitu membantu menyusun gambaran yang komprehensif dan logis mengenai lingkungan mereka dari berbagai aspek. Lalu yang kedua, alat analisis dartboard, yaitu menggambarkan lingkungan dan membantu untuk mengidentifikasi dan memahami betapa kompleksnya kekuatan dan proses lingkungan. Lalu ada kategori lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan terpencil atau remote environment. Lalu yang kedua ada lingkungan industri, yaitu environment industry atau kekuatan kompetitif yang bisa disebut juga competitive force. Lalu yang terakhir ada lingkungan operasi atau operating environment. Lalu ada perspektif analisis lingkungan bisnis. Sumber informasinya di sini yang pertama, lingkungan dipandang sebagai sumber informasi. Sumber dayanya, lingkungan dipandang sebagai sumber daya yang langka dan bernilai. Lalu dari sumber informasi yang kedua, lingkungan berbeda dalam hal jumlah ketidakpastian. Dan sumber dayanya yang kedua, organisasi bergantung pada lingkungan sumber daya tersebut. Lalu sumber informasi yang ketiga yaitu ketidakpastian ditentukan oleh kompleksitas dan derajat perubahan.
Sumber dayanya yang ketiga, ketergantungan ditentukan oleh kesulitan dalam memperoleh dan mengendalikan sumber daya. Lalu sumber informasi yang keempat itu jumlah ketidakpastian menentukan jumlah dan tipe informasi yang dibutuhkan. Sumber dayanya yang keempat yaitu sumber daya didapat dari persaingannya. Lalu yang sumber informasi terakhir yaitu informasi diperoleh dengan menganalisis lingkungan eksternal. Yang sumber dayanya yang terakhir yaitu mengurangi ketergantungan, berarti mengendalikan sumber daya lingkungan. Lalu ada analisis struktur kekuatan persaingan 5 Force Model atau Porter 1985. Pertama ada persaingan antar pesaing dalam industri yang sama. Yang kedua, ancaman untuk memasuki pasar bagi pendatang baru. Lalu yang ketiga, ancaman barang substitusi. Yang keempat, daya tawar pembeli. Lalu yang terakhir, daya tawar penjual. Di sini ada bukan bagan ya, kayak itu yang turun-turun itu. Yang pertama, ini ada 5 Force Model. Akarnya, yang paling atas itu ada pendatang baru. Lalu di tengah-tengah pendatang baru itu ada ancaman pendatang baru menuju persaingan industri. Lalu di sebelah kirinya ada daya tawar penyedia input, dan daya tawar pembeli, semua pusatnya di persaingan industri. Lalu di sini ada klaster definisi. Yang pertama, klaster konsentrasi geografis dari subsektor manufaktur yang sama. Lalu yang kedua, yang muncul kemudian adalah jaringan atau network yang disebut sebagai kawasan industri atau industrial district. Lalu di sini ada klaster kompetisi global. Pengaruh klaster terhadap peningkatan produktivitas perusahaan-perusahaan dalam wilayah-wilayah tertentu. Klaster mendorong arah dan langkah inovasi. Klaster menciptakan stimulus untuk penciptaan formasi bentuk bisnis baru yang pada gilirannya akan memperkuat klaster itu sendiri. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan materi bab yang ketiga, yaitu lingkungan eksternal perusahaan, analisis industri, dan persaingan. Sebelumnya saya kalau ada kurang-kurang kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.